Tas Abi tadi kemana, ada kacamata di dalamnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat datang para pemirsa di acara Seruput edisi ke-7 sekarang ini. Acaranya santai, ini diadakan setiap bulannya dan dikatakan diseruput. Apa itu maksudnya diseruput? Nah, jadi maksudnya adalah diskusi seputar isu dan problematika umat. Acara ini kita bincang-bincang santai, jadi santai. Kalau ada kopi diseruput silakan, ada minuman jus diseruput boleh silakan. Jadi kita bincang-bincang santai mengenai isu-isu yang sedang hangat di negeri kita ini. Jadi ada berita pas kita tayangkan juga isu-isunya. Jadi bagaimana cara pandang seorang muslim menghadapi ataupun bersikap terhadap keadaan yang saat ini. Jadi seperti itu acara disebut ini. Tadi saya sudah katakan disebut diadakan setiap Selasa kedua setiap bulannya. Jadi jangan ketinggalan, simak terus dan siapkan kopi hangat di dekat Anda. Baik, mungkin saya sudah cukup berbicara. Saya langsung saja lempar ke Bang Indra sebagai moderator di Seruput dengan judul penghapusan konten radikal demi modernisasi Islam berbahayakah? Seperti itu. Baik, silakan Bung Indra. Baik, terima kasih Bung Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa kita kembali bertemu melalui online, melalui Zoom meeting ini untuk mengikuti acara rutin setiap bulannya yang dilaksanakan di setiap hari Selasa kedua setiap bulan yang diselenggarakan oleh Masif, yaitu Majelis Ilmu Islam Kafah Jakarta Timur. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber dengan sebuah isu yang masih cukup hangat sebenarnya, ya, isu cukup hangat yang sedang berkembang atau sedang menjadi pembicaraan di negeri ini. Karena itu kami akan mengambil tema dengan judul penghapusan konten radikal demi moderasi Islam berbahayakah? Nah, ini menjadi suatu diskusi yang menarik karena belum lama ini Kementerian Agama, ya, selaku lembaga pemerintah yang berwenang mengatur urusan kehidupan beragama juga kehidupan pendidikan agama di negeri ini, itu sudah melakukan review pada sejumlah buku pelajaran agama Islam. Bahkan disebutkan ada 155 buku yang dipelajari, dan ini sudah dilakukan semenjak bulan September, artinya sudah September 2019, artinya sudah berjalan lebih dari 7 bulan atau 8 bulan, ya. Jadi cukup lama. Artinya ini merupakan sebuah program yang sangat menjadi prioritas, mengingat kabinet yang sekarang ini kan baru dilantik bulan Oktober kemarin, ya. Ternyata kajian ini sudah langsung diluncurkan, dan dari hasil kajian itu dianggap ditemukan di dalam buku-buku tersebut adanya konten-konten atau isi dari pelajaran yang dianggap berbau radikal.
ya, yang dianggap berbau radikal. Sehingga kemudian Kementerian Agama merasa perlu untuk melakukan revisi terhadap sejumlah isi yang ada di dalam buku-buku pelajaran tersebut, ya. Dan beberapa konten yang kemudian sempat menjadi pembahasan dan menjadi viral, ya, perdebatan juga di media, yaitu konten mengenai khilafah dan jihad. Itu dua konten itu yang kemudian dianggap oleh Kementerian Agama sebagai konten yang bermuatan radikal sehingga perlu dilakukan revisi. Bahkan kemudian konten khilafah yang sebelumnya dimuat di dalam buku-buku fikih pelajaran agama Islam kemudian dipindah menjadi hanya bagian dari isi pelajaran sejarah Islam, ya. Jadi sampai sebegitunya pentingnya sehingga konten itu dipindahkan. Karena sebelumnya wacananya konten itu mau dihapus, tapi karena banyak penentangan dari beberapa tokoh, akhirnya kemudian konten itu dipindah menjadi pelajaran hanya bagian dari pelajaran sejarah. Nah, sebenarnya makanya di diskusi ini kita akan membahas sebenarnya seberapa sih urgensinya gitu ya, seberapa urgensinya juga menghapus beberapa mata pelajaran itu dalam perspektif pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan moderasi Islam. Karena memang moderasi Islam sendiri itu sudah menjadi bagian atau sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dari 2020 sampai 2024. Jadi sudah masuk dalam program itu. Ya, salah satu bentuknya dari melakukan moderasi Islam tadi adalah melakukan revisi tadi terhadap beberapa mata pelajaran atau konten pelajaran yang dianggap berbau radikal. Dan ini juga tadi RPJMN tadi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tadi juga sudah merupakan rencana strategis pembangunan di bidang keagamaan selama 5 tahun mendatang dari 2020 sampai 2024. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, nah ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, ya. Narasumber kita sudah hadir. Ada 2 orang yang dari 3 orang yang rencananya akan berbicara di forum ini. Sudah hadir 2 orang. Yang pertama Ustadz Khairuddin SSI dari Analis Studi Islam. Assalamualaikum Ustadz Khairuddin. Yang kedua Bapak Dr. Andes Wahyudi Al-Maroki MSI, Direktur Pamong Institute. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Dan yang ketiga Kiai Haji Ahmad Zainuddin. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Husna Cikampek, Jawa Barat. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa segera bergabung bersama kita. Tapi sebelum kita akan berbicara dengan para narasumber, mendengarkan pendapat para beliau-beliau ini, kita akan coba saksikan dulu ada tayangan, ya, video teaser yang mungkin nanti mau ditayangkan sama Bung Akbar. Gimana Bung Akbar, bisa ditayangkan teasernya? Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, tidak setuju materi tentang khilafah dan jihad dihapus dari kurikulum madrasah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau betul negara ingin menghilangkan sejarah khilafah dan jihad dalam kurikulum nasional, maka sebentar lagi kita akan bertengkar oleh penggunaan kekuasaan lewat belakang terhadap kurikulum nasional. Pemerintah ini bisa dituduh pembuat onar dan kekacauan.
@kemenak.ri, kata Fahri Hamzah di akun Twitternya pada hari Minggu. Mantan Wakil Ketua DPR ini membandingkan antara kata khilafah dengan komunisme. Walaupun PKI resmi dilarang melalui TAP MPR, namun kata PKI dan komunis tidak pernah dilarang. Setahu saya, dalam sejarah Indonesia, kata PKI dan komunis tidak pernah dilarang. Padahal PKI pernah mendalangi tragedi kebangsaan berkali-kali dan diinspirasi oleh komunisme sebagai ideologi. PKI itu nyata, ada, dan pernah berkuasa dan menentukan arah bangsa, kata Fahri. Mungkin sekarang kubu sekuler radikal di negeri ini sudah tidak takut dengan bangkitnya PKI atau dianutnya kembali paham komunis dalam politik. Tapi di dunia ini komunisme itu ada di mana-mana. Bahkan di negara-negara demokrasi besar masih ada partai komunis. Lanjut Fahri. Sebelumnya beredar surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, UP, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah atau Pendidikan Islam seluruh Indonesia tentang penghapusan konten khilafah dan jihad dari materi pendidikan dan soal ujian dalam rangka pengarus utamaan moderasi beragama dan pencegahan paham radikalisme. Dilansir oleh wartawan. Ya, kalau gitu nggak apa-apa. Oke, baik, tidak apa-apa. Tidak ada videonya. Bukan berarti mengurangi perspektif kita juga ya. Tentunya kita bukan orang yang gaptek kan di sini. Tentunya selama ini juga kita banyak mengikuti informasi yang ada di luar sana gitu ya. Baik, dan kembali saya mengingatkan diskusi ini diskusi santai, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Santai tapi tetap serius gitu. Jadi buat pemirsa sekalian yang menyaksikan baik dari Zoom meeting maupun yang ada di YouTube, silahkan siapkan kopinya, tehnya gitu ya, silahkan disiapkan, nanti ya bisa sambil diseruput ya, sesuai dengan nama acaranya. Jadi tapi disiapkan sendiri. Nah, baik, ini karena alhamdulillah sudah hadir dua pemateri, yang pertama Ustaz Khairuddin dan Bapak Dr. Wahyudi Al-Maroki. Karena itu saya mau langsung aja masuk ke diskusinya, masuk ke pembicaraannya. Yang pertama mau saya tanya itu ke Ustaz Khairuddin. Ya. Oh. Oke. Oke. Ya, berarti waktunya tinggal sedikit lagi ya ini. Putus ya. Tapi saat Harudin bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa dengar saya ya. Bisa ngedengar. Ya, baik. Alhamdulillah. Oh ya. Baik.
Coba tes suara. Siap, siap, siap. Santai aja, acara santai. Selamat datang kembali. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Santai aja ya. Duduk dulu, duduk dulu. Oke. Baik, sudah bisa dimulai lagi, Bung Akbar? Boleh, yang belum ada itu apa ya? Ustaz Akbar bisa di WhatsApp linknya ke beliau. Oh, udah. Baik, baik, baik. Itu statusnya nih, sense ini barusan aku cek itu. Ya, selamat bergabung lagi Ustaz Wahyudi. Kita pindah kita pindah kamar. Baik, siap. Baik. Berarti saya bisa langsung bertanya ke Ustaz Khairuddin dulu ya, Ustaz Khairuddin. Ini materi yang direvisi ini kan kelihatannya begitu serius sekali gitu pemerintah ini, Kementerian Agama dalam mengkajinya segala macam gitu ya. Sampai kemudian ada beberapa materi yang dianggap sensitif dan mengandung muatan punya potensi radikal, kemudian harus direvisi gitu. Nah, Ustadz Khairuddin juga kan seorang praktisi dunia pendidikan gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz Khairuddin melihat keputusan dari Kementerian Agama ini mengenai penghapusan konten-konten yang dianggap radikal demi kepentingan untuk mewujudkan program moderasi Islam yang jadi program utama pemerintah saat ini. Silakan Ustaz Khairuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya dulu, suara saya jelas nggak? Agak sedikit kecil. Kecil ya. Kalau sekarang masih kecil nggak?
Masih sih, masih. Masih. Iya, Tapi kedengar ya. terdengar sih, kalau terdengar. Bisa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di acara seruput yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, para peserta kajian di seruput. Kita melihat penghapusan konten yang dianggap radikal oleh Kementerian Agama dalam hal ini, itu kita tidak bisa lepas dari program moderasi Islam sendiri yang itu sebenarnya merupakan rekomendasi dari RAND Corporation, Pusat Penelitian dan Pengkajian Islam di Timur Tengah, pada tahun 2007 yang merekomendasikan kepada pemerintah Amerika untuk mengambil langkah-langkah strategis bagaimana langkah yang dilakukan agar mampu melemahkan dan memecah belah umat Islam. Jadi ini merupakan rangkaian dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, namun kita melihat langkah ini diambil oleh pemerintah ini pasca liberalisasi Islam yang marak pada waktu itu 2005, 2006, 2007 itu marak, sangat marak. Itu tidak efektif. Kemudian diganti dengan istilahnya program deradikalisasi. Nah, itu pun juga tidak begitu efektif. Nah, hari ini pemerintah mencoba melakukan apa yang disebut dengan moderasi Islam. Nah, intinya sebenarnya sama. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk bagaimana menghentikan kebangkitan Islam. Nah, dari dulu hingga saat ini itu narasinya sama. Khilafah dan jihad itu dianggap ajaran radikal. Kemudian atau khilafah dianggap tidak sesuai dengan zaman dan lain sebagainya. Nah, narasi-narasi ini yang sering digulirkan gitu. Kalau kita melihat apa yang Departemen Agama dalam hal ini Kemenak lakukan, ini menghapus konten-konten yang dalam tanda kutip tadi itu dianggap radikal, ini merupakan hal yang berbahaya. Kenapa? Karena yang pertama, hal ini jelas-jelas merupakan upaya untuk menjauhkan umat Islam dari pemahaman Islam yang benar. Karena kita sama-sama paham bahwa khilafah adalah ajaran Islam dan jihad pun juga sama. Jihad adalah ajaran Islam. Maka yang poin pertama, kita melihat narasi pemerintah ini berbahaya. Kenapa? Karena akan menjauhkan umat Islam dari pemahaman Islam yang benar. Kemudian yang kedua, moderasi ini merupakan perpanjangan tangan dari program Barat untuk memecah belah dan melemahkan umat Islam. Ini bahaya yang kedua dari program moderasi ini. Kemudian yang ketiga, kita melihat hal ini itu mengalihkan umat atau masyarakat dari kegagalan pemerintah dalam hal ini dalam mensejahterakan masyarakat, dalam mensejahterakan umat. Nah, saya kira tiga hal ini cukup menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa narasi yang pemerintah saat ini lakukan, bagaimana mereka melakukan moderasi Islam, mengotak-ngatik ajaran-ajaran yang memang selama ini termasuk perkara ma'lumun minaddin bid-darurah, perkara yang sudah maklum. Tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini akan kewajiban perkara-perkara yang tadi disebut berkonten radikal. Maka kami melihat ini sungguh sangat zalim, ini sangat berbahaya apabila umat Islam semakin dijauhkan daripada ajaran Islam. Nah, kita melihat juga
saat ini itu kan faktanya yang marak itu kan korupsi, yang hari ini semakin tidak terkendali. Bahkan lembaga istilahnya lembaga anti risuah yang selama ini dibangga-banggakan itu ternyata kehilangan taringnya. Dimulai dari revisi undang-undang KPK. Kemudian bagaimana kita melihat bagaimana hutang itu semakin hari semakin mencekik. Hutang itu dikatakan ini sudah tidak mampu lagi untuk dibayar. Jangankan bayar pokok hutang, bunganya saja itu kewalahan. Itu persoalan kita. Belum lagi persoalan privatisasi yang semakin gencar, semakin masif, yang kalau bahasa kita rakyat hanya menjadi penonton. Di tengah-tengah melimpah ruahnya kekayaan alam mereka. Ini persoalan kita hari ini juga. Belum lagi kita melihat persoalan kemiskinan yang sangat-sangat menganga. Kemiskinan yang hari ini itu menurun. Maksudnya menurun ke anak cucu gitu. Kemiskinannya dari sekarang menurun ke anak cucu. Menurun. Banyak lagi, belum lagi persoalan terkini misalnya masalah carut-marut penanganan COVID-19. Nah, alih-alih pemerintah itu menyelesaikan persoalan ini malah pemerintah malah menambah persoalan baru. Nah, kenapa saya bilang menambah persoalan baru? Karena khilafah dan jihad itu adalah ajaran Islam. Nah, bangsa ini itu butuh solusi hari ini. Bukan butuh persoalan baru. Persoalannya sudah terlalu banyak. Jadi kita saat ini bangsa ini butuh solusi. Maka sesungguhnya dengan menambahnya persoalan baru, inilah persoalan yang semakin bejubel, semakin bertumpuk-tumpuk di negeri ini. Nah, kita melihat masyarakat itu mulai bosan soalnya. Mulai bosan dengan kampanye-kampanye, mulai bosan dengan janji-janji, iming-iming. Makanya kalau kita lihat dari hasil survei, menunjukkan makin hari itu makin besar ide-ide syariah, ide-ide khilafah itu bergema di negeri ini. Nah, oleh karena itu tentu kita menolak, tentu kita mengkritik, tentu kita tidak setuju dengan langkah-langkah yang pemerintah dalam hal ini Kemenak lakukan, yakni merubah konten dari khilafah dan jihad itu dari yang hukum fikih kemudian dirubah hanya ke ranah sejarah, dan itu pun sejarahnya pun juga sudah diotak-atik yang sejarahnya itu jauh daripada hakikat Islam itu sendiri. Itulah pandangan saya terkait dengan bagaimana kondisi saat ini terkait dengan penghapusan konten-konten yang dianggap radikal oleh Kemenak. Terima kasih. Ya, memang betul. Terlepas begitu banyaknya persoalan di negeri ini yang sebenarnya lebih urgent terkait dengan kesejahteraan, dengan tingkat ekonomi, tapi kemudian justru pemerintah malah menjadikan isu konten-konten radikal dari buku-buku pelajaran itu malah menjadi sesuatu yang penting gitu, bahkan menjadi agenda 5 tahunan yang masuk di dalam RPJMN ya gitu ya. Itu kayaknya serius banget gitu mereka, padahal kita ketahui sekarang nih ekonomi kita lagi meroket ya, meroket ke bawah sih gitu, roketnya ke bawah gitu. Yang sebenarnya sesuatu yang lebih harus jadi prioritas. Tapi untuk perkara ini tadi kan disebutkan juga sama Korin kalau materi khilafah ini kemudian dipindah dari materi yang terkait fikih, artinya kan pembahasan hukum. Kalau fikih itu kan pembahasan mengenai hukum syara gitu, hukum syariat. Tapi hanya dijadikan konten dari sejarah saja, seolah-olah cuma menjadi kenangan masa lalu gitu ya, dari sebuah peradaban gitu ya. Kalau hari ini saya melihat, kalau kemudian ini diterapkan gitu, pendidikan itu kan adalah sebenarnya menyiapkan generasi yang masa akan datang gitu ya, generasi yang ke depan. Apakah ini akan berpengaruh gitu ya, memindahkan konten-konten
atau menghapus konten yang tanda kutip dianggap radikal tadi, atau memindahkan yang tadinya harusnya menjadi bahasan fikih yang penting hanya menjadi sekedar pembahasan sejarah saja yang bahkan sudah dengan catatan ditambah pembahasan sejarah yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks keindonesiaan dan konteks kekinian. Gimana? Apakah ini akan berdampak gitu kepada dunia pendidikan dan juga dalam pembentukan generasi kita gitu, generasi muda atau anak didik kita yang Islami nantinya? Tentu dalam hal ini sangat berpengaruh. Kenapa? Sangat berpengaruh. Ya. Tadi yang sangat. Kenapa? Karena kalau dia ada di muatan fikih, kalau kita misalnya lihat dalam hal pembahasan tentang jihad dan khilafah misalnya, karena dua konten ini yang paling disoroti misalnya. Dalam fikih, dalam kitab-kitab, dalam buku-buku fikih yang beredar sebelum-sebelumnya, sebelum dihapus, pembahasan tentang khilafah itu wajib hukumnya. Nah, ketika tertulis di situ wajib, sebagaimana misal juga buku yang familiar banget, top banget tentang fikih yang dipakai di kampus, terutama di UIN, fikih Islam. Nah, jadi Sulaiman Rashid itu menuliskan, dan tulisannya ini menjadi rujukan dalam kajian-kajian keislaman fikih di kampus, yang kalau kita melihat di bagian akhirnya itu terdapat pembahasan tentang khilafah. Apa kata beliau? Sesuai dengan hukum aslinya, beliau mengatakan bahwa khilafah itu adalah fardu, adalah kewajiban. Menegakkannya adalah kewajiban. Nah, tentu kalau kalimat ini, hukum yang benar ini kemudian dirubah, ditiadakan, khilafah, kata-kata khilafah hanya ada dalam sejarah, yang sejarahnya itu sudah didistorsi sedemikian hingga, nah tentu ini sangat berbahaya. Kenapa? Tadi hukum yang seharusnya tepat berlaku dalam suatu perkara kemudian dirubah hanya karena kepentingan, apalagi jelas-jelas kita pahami bahwa ini adalah proyek-proyek Barat dalam rangka bagaimana menekan atau menghentikan laju kebangkitan Islam itu. Maka kami dari pendidikan melihat ini adalah langkah yang sebenarnya sangat jahat. Sangat jahat. Kenapa? Karena mencoba merubah sesuatu yang benar, kemudian karena tidak sesuai dengan keinginan, kemudian diganti ke hal-hal yang lain, yang itu tentu sangat-sangat jahat, sangat-sangat zalim terhadap generasi-generasi kaum muslimin, di mana seharusnya kaum muslimin itu, generasi-generasi kaum muslimin itu mendapatkan pendidikan yang tepat, benar, yakni ilmu yang mereka dapatkan, bukan kebohongan-kebohongan. Malah hari ini kebenaran itu dipolitisasi sedemikian hingga. Maka kami tentu sangat tidak setuju dengan cara-cara yang seperti ini. Ya, dengan menempatkan kayak materi khilafah dan hanya menjadi bagian sejarah, terlihat seolah-olah itu menjadi kenangan masa lalu saja gitu ya, Satya. Bukan sesuatu yang memang wajib harus ada, harus diperjuangkan gitu. Seolah-olah menjadi sesuatu yang ya itu memang betul pernah ada khilafah, tapi itu dulu sudah nggak sesuai lagi dengan konteks sekarang. Seperti itu kurang lebih ya, Satya. Iya. Sebagaimana juga kalau kita lihat di perguruan tinggi itu ada pembahasan tentang sejarah kekhilafahan. Ya. Jadi dikemas tentang sejarah tentang kekhilafan itu hanya sebatas romantisme sejarah saja. Tidak ada muatan-muatan yang membangkitkan kaum muslimin itu untuk kembali kepada peradaban agungnya. Tidak ada itu. Nah, sehingga kita melihat sekalipun dipindahkan ke dalam sejarah, itu pun juga tidak selayaknya. Bagaimana sejarah itu bermanfaat untuk dijadikan pelajaran. Bagaimana membangun kerinduan. Bagaimana sejarah itu
untuk menjadi teladan, menjadi contoh bahwa peradaban Islam itu pernah jaya, pernah mulia dengan kekhilafahannya. Nah, itu tidak, tapi hanya sebatas pada romantisme sejarah. Bahkan kalau di kampus kita melihat sejarah itu banyak tersusupi oleh pemaparan bahasa-bahasa yang digunakan oleh para orientalis, di mana sejarah itu sendiri kadang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena penggunaan periwayatan tidak dipakai dalam ilmu sejarah yang ada saat ini, yang dipakai di perguruan tinggi. Nah, jadi perubahan konten khilafah dari fikih itu dipindah ke sejarah itu merupakan suatu kesalahan fatal gitu. Layaknya misalnya hukum-hukum yang lain dalam Islam, seperti halnya misalnya ada hukum puasa, ada hukum-hukum terkait dengan zakat. Kalau hukum puasa, hukum zakat, hukum sholat itu berubah ke sejarah, nah itu bahaya. Apa bahayanya? Bisa-bisa nanti orang itu menganggap bahwa sholat itu sejarah. Ayah saya, ibu saya, orang tua saya pernah sholat dulu, itu sejarahnya. Apakah hukumnya? Ya, pokoknya ceritanya begitu. Nah, ini tentu kita melihat ini sangat-sangat berbahaya bagi generasi di dunia pendidikan begitu. Baik. Terima kasih, Ustaz Khairuddin. Ya, cukup jelas pemaparannya bagaimana program ini justru akan mengkerdilkan generasi muda Islam tentunya yang menjadi harapan kita di masa akan datang terhadap ajaran agamanya sendiri gitu ya, karena begitu banyak cara-cara atau bentuk-bentuk yang membuat pelajaran agama Islam atau ajaran agama Islam itu menjadi seolah-olah seperti sebuah romantisme saja gitu ya, padahal di situ ada keagungan dan kemuliaan gitu ya. Baik. Buat pemirsa sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan sekarang ini, tapi karena belum selesai diskusinya dengan pemateri, silakan bisa melalui chat di chat room Zoom kita, bisa Anda untuk menyampaikan pertanyaan di chat. Buat yang menyaksikan atau memantau melalui YouTube, silakan juga bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chatnya. Saya mau beralih ke Ustaz Wahyudi Al-Maroki. Bisa monitor Ustaz Wahyudi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Wahyudi, tadi kita sudah dengar bagaimana dampaknya gitu ya. Bagaimana dampaknya kalau, bukan kalau sekarang ini sudah dilaksanakan lah program itu, program penghapusan konten-konten yang dianggap radikal dalam sejumlah pelajaran agama demi untuk mewujudkan moderasi Islam sendiri. Nah, seperti ini saya mau bertanya mengenai radikal dan moderasi sendiri gitu ya. Ini kok sepertinya seperti dua pasangan sejoli yang berjalan berdampingan gitu ya, Pak Yudi. Kalau di situ ada radikal maka harus diradikalisasi dan kemudian dimoderasi gitu. Ini terminologi ini sekarang ini sering banget gitu bermunculan, bukan cuma di pelajaran agama tapi di hal-hal yang lain. Kementerian Agama bahkan mau masukkan itu juga di konten pendidikan pranikah gitu ya, perkawinan. Bagaimana Ustaz Wahyudi melihat atau memandang mengenai isu penghapusan konten radikal ini sendiri? Silakan. Iya, mungkin saya mulai dari pengalaman sejarah ya. Ya. Di bangsa Indonesia ini kan punya pengalaman lah dalam sejarah itu dalam konteks penjajahan ya. Betul. Perlu diragukan lagi pengalamannya dijajah itu lebih 3,5 abad. Jadi, kategorinya itu bangsa Indonesia punya pengalaman yang hebat lah soal dijajah itu. Jadi persoalan inilah yang sebenarnya bermula gitu. Jadi mental dijajahnya itu akhirnya kebawa-bawa terus, belum sampai kategori kalau sekarang sudah 75 tahun katanya mau merdeka, tapi mental inlander itu masih. Dan sampai hari ini karakter
penjajahan itu masih melekat erat di kalangan sebagian besar anak negeri ini. Saya ingin membuka sejarah sekilas kenapa bisa terjadi penjajahan itu. Sebenarnya kalau saja para penjelajah dari Eropa dulu tidak menjajah negeri ini, yang kategorinya oleh Herman Suwardi, Profesor Unpad itu mengatakan Indonesia ini termasuk mengalami kesialan sejarah. Sialan. Jadi, kesialan. Jadi sialnya sejarah Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Sementara kalau yang dijajah oleh Inggris itu biasanya sudah makmur itu. Jadi, sialnya Indonesia dijajah oleh Belanda sampai sekarang hukum yang dipakai pun masih menjajah kita dengan hukum KUHP Belanda gitu. Dan ketika orang menjajah, sebenarnya tujuan mereka hanya untuk mengambil kekayaan alam yang ada di negara itu. Sayangnya kekayaan alam itu ternyata di dalamnya itu ada orang-orang yang ikut memiliki dan menjaga. Nah, caranya supaya kekayaan alam itu bisa dimiliki, diambil, supaya orang-orang yang punya kekayaan itu tidak marah, atau bahkan membiarkan, atau bahkan bisa mendukung, bahkan bekerja sama, maka disitulah diperlukan merubah pola pikir mereka, merubah sudut pandang mereka. Itulah kenapa terjadinya moderasi, terjadinya opini, terjadinya perubahan kurikulum, terjadinya perubahan undang-undang. Itulah persoalannya. Ketika sebuah bangsa ingin menjajah bangsa lain, kemudian dia ingin supaya bangsa yang dijajah itu bisa simpati kepada dia, pertama. Kalau tidak simpati, minimal membiarkan. Nah, kalau sampai tidak membiarkan, maka sampai ke taraf bekerja sama. Mau bekerja sama atau mendukung. Nah, di titik ini supaya bisa bekerja sama dan mendukung, maka dibutuhkanlah merubah SDM tadi atau manusianya tadi supaya dia mau bekerja sama atau minimal tidak memusuhi ketika barang-barang kekayaan alam negaranya diambil. Itu pertama. Nah, itulah ternyata ketika Belanda menjajah Indonesia, negeri ini yang kaya raya ini, karena sudah ada aturan hukum, sudah ada orang-orangnya yang menerapkan hukum-hukum itu. Dan Belanda mendapat perlawanan yang sangat keras. Nah, bisa terjadi perlawanan keras, itu ada suatu ajaran agama yang mengajarkan setiap orang bisa rela melakukan apapun tanpa dibayar, bahkan mengorbankan apapun tanpa diminta, bahkan mengorbankan harta, tahta, jabatan, dan cintanya, sampai mengorbankan nyawanya. Nah, ini yang membuat Belanda kelabakan. Nah, dia carilah ajaran apa yang membuat orang itu bisa melakukan seperti itu, melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa ada disuruh, bahkan berani mengorbankan harta, mengorbankan jabatan, mengorbankan bahkan nyawanya. Nah, ternyata ajaran itu ada di ajaran-ajaran Islam. Dan hukum yang dipakai saat itu adalah hukum-hukum Islam yang diterapkan oleh para sultan atau para raja-raja muslim atau penguasa-penguasa muslim di Nusantara. Oleh karenanya Belanda berpikir keras, belajar, mengkaji, dan makanya Dr. Snokhogronya itu dia mempelajari Islam sungguh-sungguh sampai ke negeri Islam sana, di pusat Islamnya di Mekah. Akhirnya dia balik membuat rekomendasi bahwa satu-satunya jalan supaya orang itu tidak melawan dengan keras, bahkan mengorbankan segalanya termasuk hartanya karena ada jaminan surga, maka harus dijauhkan ajaran Islam itu dari kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dijauhkan pula pemerintahan itu dari hukum-hukum Islam. Sehingga terjadilah sekularisasi di zaman penjajahan itu. Disitulah baru nampak lemah. Barulah setelah itu dia dilakukan adu domba, penjajah melakukan adu domba antar penguasa-penguasa muslim karena Islam sudah mulai tidak diterapkan, tidak dipegang teguh di kalangan masyarakat, bahkan hukum-hukum di pemerintahannya diganti dengan hukum kolonial Belanda. Itu titik krusialnya. Sehingga pola itulah sebenarnya berulang saja dalam kondisi sekarang. Dalam kondisi sekarang ketika kapitalis ingin menguasai hampir seluruh kekayaan alam kita, kekayaan alam negeri ini, coba buka itu peta penguasa
tambang di Indonesia hampir semua benderanya bukan bendera merah putih itu. Ya. Itu menunjukkan bahwa para penjajah, para penjara itu sedang menguasai kekayaan alam supaya kekayaan alam itu bisa mereka kuasai dan yang punya tidak marah, bahkan yang punya itu rela memberikan, bahkan mendukung atau bekerja sama. Oleh karenanya mereka melakukan perubahan-perubahan ajaran-ajaran yang bisa membuat orang itu memandang marah terhadap penjajah. Itu yang mereka lihat, ajaran-ajaran yang bisa membuat orang itu marah terhadap penjajah, yang membuat orang itu bisa melakukan, mengorbankan apa saja dalam dirinya karena ingin meraih surga, itulah ada ajaran itu pada agama Islam. Oleh karenanya, tidak usah heran kalau yang disasar dalam konsep moderasi, dalam konsep merubah kurikulum-kurikulum itu, yang disasar hanya ajaran Islam. Itu yang menyulitkan kaum penjajah yang ingin merampok kekayaan-kekayaan alam di negeri ini. Itu yang membuat mereka sulit. Seandainya umat Islam ini masih memegang teguh ajaran agamanya, mereka pasti melihat itu sebagai kemungkaran. Menguasai tambang itu yang harusnya milik umat dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, bahkan korporasi, itu harusnya sebuah kemungkaran, harusnya dibenci dan harusnya tidak boleh diizinkan gitu. Tapi dengan merubah pola pikir, dengan cara merubah pandangan-pandangan yang mereka kategorikan radikal itu, nanti negeri ini akan rela memberikan, bahkan rela bekerja sama, bukan hanya bekerja, bahkan bekerja untuk mereka dengan senang hati, membantu para penjajah, mengambil kekayaan alam untuk kepentingan para penjajah. Disinilah awal mula terjadinya moderasi ataupun merubah kurikulum, mau merubah aturan, merubah hukum yang itu dilakukan oleh Belanda dan sekarang dipraktekkan ulang oleh korporat-korporat dari Eropa dan Amerika. Ini yang titik krusialnya di situ. Lalu apa bahayanya? Bahaya yang paling besar adalah generasi ini saat ini dia bisa generasi yang less Islam, tidak paham Islam, tidak paham ajaran Islam. Karena tadi yang ajaran jihad, ajaran khilafah, ajaran-ajaran lain itu yang dianggap radikal yang bisa membuat marah pada penjajah, itu mereka sudah rubah gitu. Bahkan kalau tadi dibilang khilafah yang awalnya itu, ini kalau kita pelajari di bahan ajar yang dikeluarkan Kemenak di buku pelajaran kelas 12 itu mengatakan khilafah itu hukumnya fardu kifayah, wajib. Nah itu kalau itu dihapus, tidak dalam konteks fikih lagi dan hanya sejarah, maka berubah hukumnya. Mungkin mereka bilang, nah khilafah kan cuma catatan sejarah, tidak ada hukumnya. Nah itu makanya saya bilang bisa jadi les generasi, itu yang pertama. Nah yang kalau sudah les generasi, tidak paham ajaran Islam dan tidak paham bagaimana membela negara sehingga membela hak-hak mereka, maka mereka akan bermanis muka dengan penjajah, bahkan mau disuruh-suruh oleh penjajah, bahkan mau diajak kerjasama oleh penjajah. Nah, itu nanti akan muncul generasi bermanis muka dengan penjajah, tetapi bermusuhan keras dengan para sesama anak bangsa yang ingin membela negaranya atau negerinya sendiri, atau membela agamanya. Nah ini yang terjadi, nanti akan ada generasi yang manis muka dengan penjajah, tapi sangar kepada sesama anak bangsa. Dan ujungnya maka akan muncul muncul negara yang sangat lemah, negara yang sangat lemah dan rela menjadi negara satelit bagi para penjajah itu sendiri, dan rela kekayaan alamnya diambil alih, diambil bahkan dirampas, bahkan termasuk juga anak negerinya itu bisa jadi kaki tangan penjajah itu sendiri. Ini yang sangat berbahaya sekali. Kalau itu terjadi maka tidak ada istilah negara itu merdeka, tidak ada istilah negara itu mandiri, independen, tidak ada. Kekayaan alamnya diambil habis, pemikiran anak negerinya dikooptasi dan dijadikan inlander. Nah ini yang sangat berbahaya ketika melakukan moderasi atau membuat ajaran-ajaran itu menjadi moderat gitu. Moderat dalam konteks di situ itu bermanis muka dengan para penjajah. Itu posisinya. Ya. Tentunya untuk melancarkan program penjajahan ini berbeda dengan
imperialisme di masa lalu ya. Mereka datang menguasai dengan kekuatan militer dan sebagainya. Sekarang ini begitu program-program ini ya, yang ujung-ujungnya tadi, ujung dari deradikalisasi dan memaksakan moderasi dalam agama itu ujung-ujungnya adalah untuk penguasaan penjajahan. Tapi itu kan semua nggak bisa berjalan lancar tanpa dukungan dari saudara sebangsa sendiri, bahkan mungkin seagama juga. Nah, ini harus bisa dimengerti juga kenapa bisa terjadi hal ini, Ustaz Wahyudi. Ya, ini kan berlangsungnya bukan sebentar. Ya. Para penjajah itu dengan sabar melakukan kaderisasi. Sabar mereka. Memang menjajah saja harus sabar gitu. Apalagi kalau mau berjuang kan gitu. Mereka sabar. Bahkan kalau dibilang rekomendasinya Snokogronje itu agar rakyat itu dididik. Makanya dulu itu Belanda melakukan politik etis itu. Oh ya. Etis. Politik balas budi. Politik balas budi. Melakukan pendidikan. Padahal pendidikan yang dimaksud itu adalah doktrinasi terhadap baiknya penjajah gitu. Nah, itu pertama gitu. Sehingga kalau orang itu sudah mengatakan penjajah itu baik, maka apa yang mereka katakan itu benar. Gitu. Apa yang dikatakan benar, apa yang datang dari mereka itu baik gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu butuh waktu penanaman yang lama. Bahkan mereka rela memberikan fasilitas misalnya beasiswa, bahkan sekolahnya gratis. Tapi yang ngajari mereka, menanamkan ilmunya mereka, memberi pemahaman mereka. Dan itu pasti perlahan tapi pasti mereka menyingkirkan peran agama. Peran agama yang tadi dianggap radikal itu dikikis habis. Maka itu butuh waktu bertahun-tahun sehingga puluhan tahun bahkan membuat kader yang mereka lakukan itu sehingga muncullah orang-orang yang pro kepada mereka, setia kepada penjajah, menganggap penjajah itu baik, apa yang keluar datang dari mereka itu baik. Dan itu dilakukan dalam konteks modern juga. Jadi jangan salah, pola itu terjadi terus. Makanya kita kenal ada istilah, kalau kita kenal itu ada istilah mafia Berkeley itu ya. Pernah dengar ini ya? Mafia Berkeley itu kan orang-orang pintar gitu ya, dicari di berbagai pemuda yang pintar, kemudian ditarik, disekolahkan, dibeasiswain, dikasih gratis gitu ya, dikasih fasilitas, kemudian sekolah di luar negeri, balik dikasih fasilitas, dikasih jabatan, dikasih sarana, dikasih macam-macam, sehingga mereka jadi pejabat yang ujung-ujungnya adalah mereka harus membuat kebijakan yang memuluskan penjajahan atau memberikan kekayaan alam kepada para penjajah, atau kebijakan yang menguntungkan penjajah, minimal itu. Nah, itu nampak gitu dengan berbagai melakukan pinjaman hutang, kemudian buat undang-undang yang pro kepada penjajah. Undang-undang Minerba yang baru disahkan itu di mana untuk negaranya, di mana untuk rakyatnya, nyaris tidak ada. Undang-undang dulu migas itu coba lihat, hampir semua untuk kepentingan-kepentingan korporasi asing atau orang luar. Dan nampak itu dilakukan terus-menerus. Hanya memang polanya tadi betul disampaikan kalau dulu itu penjajah itu harus mengirim pasukan gitu. Sekarang mereka nggak perlu mengirim pasukan. Sudah ada orang yang bersedia menjalankan program-program mereka, yang bersedia melaksanakan perintah-perintah mereka, yang bersedia menjadi kalau bahasa kita ya kaki tangan mereka itu. Komprador. Komprador untuk mengatakan kepentingan mereka gitu. Nah itu sehingga kalau pola penjajahan modern sekarang ini ya tidak dengan pasukan kan rugi mereka ngirim pasukan. Kalau ngirim pasukan malah dapat perlawanan keras. Tapi dengan mengirim orang-orang yang dikader oleh mereka dengan pemikiran yang paham mereka, itu sudah menjadikan mereka mulus dengan kepentingan penjajahannya. Nah, itu yang membedakan itu posisinya. Ya baik, Pak Wahyudi. Ini seharusnya ada satu lagi pembicara yaitu tapi belum masuk. Jadi saya lanjut aja ke Pak Wahyudi. Baik. Ya, jadi kan ini bagian dari program penjajahan, gitu, bagian dari program untuk imperialisme yang baru gitu ya, untuk menguasai negeri-negeri Muslim. Nah, bagaimana sebenarnya seharusnya umat Muslim itu bersikap gitu terhadap hal ini gitu, terhadap situasi ini seharusnya seperti apa gitu. Kalau penjajah sendiri bersabar gitu ya sampai berabad-abad untuk menguasai satu negeri gitu ya dengan segala macam upayanya, dengan segala macam caranya,
bagaimana dengan kaum muslimin sendiri? Sementara kaum muslimin sendiri sudah begitu terkotak-kotak, terpecah-pecah gitu ya. Ya, sebagaimana merubah pemikiran orang atau sudut pandang orang atau pola pikir orang, itu kan juga butuh dilakukan secara terus-menerus. Dan sebenarnya kalau merubah pola pikir orang itu bisa saja suatu waktu dirubah dengan cara yang cepat karena orang itu bisa berubah setiap saat. Nah, kalau kita bisa melihat itu, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah merubah sudut pandang. Nah, merubah sudut pandang orang supaya mereka paham yang mana yang membela umat, mana yang membahayakan, mana negara yang ingin merampok dan menjajah negara kita atau pihak-pihak yang ingin merugikan kita. Inilah yang harus menimbulkan kesadaran, dibangun kesadaran. Oleh karena cara yang paling tepat adalah melakukan edukasi kepada publik, kepada umat. Nah, edukasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan melalui pendidikan formal. Tapi kalau pendidikan formal juga sudah dikuasai oleh program studi maupun moderasi tadi, maka masih ada jalan lain, yaitu jalan dakwah. Dakwah di sektor yang di luar jalur pendidikan formal tadi. Dan itu bersama umat itu lebih dahsyat. Nah, oleh karenanya ini yang harusnya dilakukan oleh umat Islam, bersatu, berbahu-membahu untuk melakukan penyadaran kepada umat, merubah pola pikir, mendidik umat agar paham bahwa kembali kepada ajaran-ajaran Islam seperti dulu lagi. Bahwa untuk bisa melawan para penjajah itu memang dibutuhkan suatu ajaran atau suatu nilai yang memang bisa membuat orang itu melakukan apapun, rela melakukan apapun, termasuk mengorbankan harta, jabatan, cintanya, bahkan nyawanya, karena ada janji ajaran Islam atau ajaran agama yang ingin untuk meraih surga. Dan itu tidak bisa dijanjikan oleh yang lain. Kalau sekedar membela jabatan kan selesai dapat jabatan, selesailah dia. Kalau sekedar mendapatkan harta sudah kaya, ya sudah lupa. Bahkan mungkin ingin menumpuk kekayaan alamnya saja, bukan untuk berjuang membela negerinya. Nah, ini yang harusnya selalu dilakukan pendidikan itu, sehingga umat Islam bisa kembali memahami mana yang sebenarnya membahayakan umat dan sedang melakukan pelemahan terhadap umat maupun negaranya. Nah, ini penting untuk dipahami. Dan yang kedua, bahwa harus juga dipahamkan bahwa tidak sekedar orang itu paham, tapi juga harus tahu cara untuk melakukan perubahannya dengan benar. Sehingga jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya radikal itu sendiri yang mudah dipatahkan atau mudah dirusak, mudah dituduhkan kembali kepada umat Islam. Oleh karenanya melakukan pembinaan, melakukan dakwah itu memang harus tidak dengan cara yang radikal, tetapi melakukan perubahan pemikiran dengan cara yang smart, dengan dakwah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu mungkin poin yang ingin saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih, Sopo Hedi. Saya kembali ke pemirsa semuanya nih. Buat yang mau bertanya, yang ada di forum Zoom, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya boleh melalui chat. Kalau misalnya mau bertanya sekarang, ya langsung mau bertanya sekarang, silahkan dinyalakan videonya, silahkan bertanya atau melalui chat juga boleh. Yang dari YouTube juga silahkan menyampaikan pertanyaan di chatnya. Sudah ada pertanyaan masuk dari YouTube belum, Ustaz Akbar? Oh, belum ada. Ini ada Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai Ahmad Zainuddin. Kok videonya nggak bergerak? Pak Kiai, Assalamualaikum. Ya.
Pak Kiai Ahmad Zainuddin dari Ya, PKB. Ya, ini kita alhamdulillah udah bisa bergabung ya, Pak Kiai. Kita Ya. lagi Ya Allah. bisa, ini gimana kabarnya, sehat ya Pak Kiai ya? Suaranya kok nggak jelas ya, Ustaz? Oh, kurang jelas. Alhamdulillah. Sebentar, suaranya ya kurang jelas. Sebentar, Ustaz. Bentar. Oke, siap. Udah jelas. Ya. Jadi gini, Pak Kiai Zain, kita Ya. malam ini ngobrol-ngobrol ya, diskusi santai, Ya. diskusi serius tapi santai lah, gitu ya. Nah, Ya. tema yang sekarang kita bahas ini mengenai penghapusan konten radikal demi moderasi Islam, berbahayakah? Ya. Ya. Tadi sudah ada pemaparan dari Ustadz Khairuddin, yang juga dari Ustadz Wahyudi Al-Maruki. Nah, sekarang saya mau menanyakan ke Pak Kiai. Tadi dari Ustadz Khairuddin bisa dipaparkan apa yang terjadi dengan ketetapan dari Kementerian Agama ini untuk menghapus konten radikal, dan juga dari Ustadz Wahyudi juga latar belakang mengenai kenapa hal ini terjadi, karena ini merupakan bagian dari bentuk sebuah penjajahan yang baru, karena untuk melemahkan perlawanan umat Islam terhadap penjajahan, ya, dengan melemahkan ide-ide keislaman sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya sedikit nih ke Pak Kiai mengenai tema ini. Kalau dari sudut pandang Islam sendiri, gitu ya, sudut pandang Islam sendiri, kan tadi juga dikatakan bahwa khilafah sudah nggak relevan sehingga dimasukkan menjadi bagian pelajaran sejarah saja, bukan pelajaran fikih lagi. Nah, kalau dalam pandangan Islam sendiri mengenai isu ini, itu bagaimana Pak Kiai? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat saya kepada para senior, para sesepuh, orang soleh di Jakarta ya, Duren Sawit dan sekitarnya terutama, Masya Allah. Dan terutama lagi ke senior Ustaz Khairuddin dan Ustaz Wahyudi Al-Maruki. Salam kesayangan, Masya Allah. Moderator juga. Baik. Jawabannya begini, insya Allah ya. Bahwa sejarah berulang ya. Ada makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini yang saking rusaknya akidah mereka sampai kemudian berani untuk menghilangkan, menghapus, saking bencinya ya, kemudian bahkan berani menfitnah, menuduh syariat Islam yang agung itu sesuatu yang menakutkan, seolah-olah jadi ancaman dan sebagainya. Dulu pernah terjadi, nah hari ini terjadi lagi. Dulu mereka menghadapi Rasulullah, kalau hari ini mereka menghadapi para santrinya Rasulullah, murid-muridnya Rasulullah yang punya keyakinan bahwa syariat Islam itu merupakan kewajiban untuk dipelajari, diyakini, diamalkan, dan diterapkan. Singkat, ada di ayat surat Al-Maidah ayat 49 dan 50 saat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik walau fa'lam
yuridullah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Itu oleh para ulama disebutkan dari dua ayat itu ada 8 pelajaran. Yang pertama dari 8 itu adalah bahwa awal akan rugi. Menerapkan syariat Islam itu adalah perintah, dibuktikan dalam bentuk wa'alaikum bainahum Kiai, maaf, suaranya terputus-putus, Pak Kiai. Dimatiin aja videonya biar nggak putus. Oh, Jelas nggak, Ustaz? nah sekarang jelas. Oke. Sekarang jelas. Yang kedua, ayat ini menjelaskan agar jangan sampai hawa nafsu manusia menghalangi kita untuk menegakkan syariat Allah. Jadi ketika mereka menghapus, itu urusan mereka. Kita akan tetap memperjuangkan tegaknya syariat. Yang ketiga, ayat ini mengingatkan tentang at-tahdir min adami tahkimi syar'illah fil qalil wal kasir was saghir wal kabir. Ayat ini mengingatkan agar jangan sampai mereka memalingkan kita berpaling dari sedikit saja hukum Allah, apalagi banyak. Saya baca tadi siang itu di beberapa ajaran Islam dihapuskan ya. Dan Masya Allah sedihnya sekali saya baca tadi siang itu terdapat di dalam mata pelajaran akidah Islam, fikih Islam, sejarah Islam. Jadi benar-benar banget kelihatan bencinya terhadap Islam. Konten radikal itu mereka temukan di sana katanya. Kemudian yang keempat, ayat ini mengingatkan bahwa berpaling dari hukum Allah, menolaknya itu adalah dosa besar dan akan menjadikan malapetaka. Justru kita pertahankan agar syariat Islam tegak, khilafah tegak, karena hanya dengan khilafah Islam itu akan bisa tegak secara kafah, dan efeknya nanti selain daripada menyelamatkan akidah, menyelamatkan Indonesia ini juga pasti sayang. Maka tetap saja kita akan perjuangkan itu. Kemudian yang kelima, at-tahdir minal iktirar bi kasratil mu'ridin an hukmillah. Gak peduli walaupun yang nentang banyak, kita nggak akan gentar karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu kan bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya, tetapi ketepatan sesuai atau tidak dengan aturan Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, kemudian wasful hukmi bi ghairi ma anzalallah bi anna hukmul jahiliyah. Berani menerapkan hukum selain Allah itu adalah jahiliyah. Dan Indonesia di usianya yang ke-75 ini, teman-teman kita akan konon katanya merayakan kemerdekaan. Saya ingatkan, kita belum merdeka. Kenapa? Karena baru Belanda fisik yang diusir, hukumnya dipelihara dan menggantikan Al-Quran. Bahkan sampai ada oknum menteri yang lancang mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat kitab suci. Ya. Kemudian yang ke-7, ya, takrirul makna al-azim bi anna hukmallah asanul ahkam wa adaluha. Dinyatakan oleh Allah bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang baik dan adil. Selain daripada hukum Allah tidak ada mengandung kebaikan dan tidak mengandung keadilan sama sekali. Terus yang ke-8 terakhir, anna muqtadal yakin huwa alil bi anna hukmallah huwa khairul ahkam wa akmalha. Jadi orang yang meyakini ketuhanan Allah itu harus dibuktikan. Eksistensi ketuhanan Allah harus dibuktikan dengan apa? Dengan meyakini hanya hukum Allah yang benar. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini istifham tapi maknanya makna nafi. Tidak ada buat orang yang yakin kepada ketuhanan Allah itu tidak ada hukum yang baik selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya, Ustaz. Baik,
Maaf terburu-buru. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya begini tuh. Kan Ya. yang mengubah ini, maksudnya juga yang mengubah kurikulum dan ajaran Islam tadi gitu, yang kemudian direvisi, kemudian dipindah segala macam. Ini pada dasarnya juga mereka juga adalah kaum muslimin gitu ya. Mereka orang-orang Islam gitu ya. Terus bagaimana ini melihat hal ini gitu Kiai? Kok ada bagian kaum muslimin yang justru malah bersikap sangat a priori terhadap ajaran Islam, bahkan cenderung mengikuti agenda dari penjajah, agenda dari Barat, dengan mengatakan sebagian ajaran Islam itu sebagai ajaran yang mengandung unsur radikal, gitu ya, punya potensi unsur radikal. Nah, bagaimana nih kita melihat orang-orang ini, orang-orang yang justru malah berpihak kepada pemikiran yang justru malah melemahkan Islam. Baik. Ini akibat ya, salah satunya itu penyebabnya adalah karena mereka tidak menyadari sesungguhnya masuk Islam itu kan dengan baca syahadat jadi ya. Tapi lupa bahwa syahadat itu juga bisa batal gitu. Sebagaimana orang sholat itu bisa batal. Nah, celakanya hari ini banyak orang yang batal sholat tapi merasa dia udah sholat. Demikian juga hari ini banyak orang yang merasa dirinya Islam hanya dengan mengandalkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi sesungguhnya dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Yang otomatis kalau dua kalimat syahadatnya batal, sesungguhnya tidak ada lagi amal yang tersisa. Jadi itulah akibatnya ya. Oleh karena itu maka kita harus kembali kepada model Nabi dan para sahabat dulu gitu ya, mendahulukan pelajaran akidah gitu, pelajaran tauhid gitu. Nah justru orang-orang yang hari ini berani lancang menolak syariat Islam, menuduh syariat Islam, mengganti syariat Islam, menghapus. Nah itu adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya yang demikian itu sudah membatalkan syahadat gitu. Ayatnya ada kan Ustadz di surat Muhammad ayat 9 nih. Di surat Muhammad ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu kekufuran terjadi, kemurtadan terjadi disebabkan mereka benci terhadap syariat Allah. Gitu. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Benci gitu. Sehingga fa ahbata a'malahum, kemudian Allah menghancurkan amal mereka. Maka kemudian di kitab-kitab tauhid itu disebutkan pensyarahan dari surat Muhammad ayat 9 itu kalimatnya antara lain seperti ini Ustaz. I'lam annaman abghadha syai'an mimma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafara billahi ta'ala. Ketahuilah siapa orang yang benci loh, benci ya. Mungkin nanti saya akan coba bacakan dan saya minta tanggapan atau jawabannya dari pembicara ya, dari salah satu pembicara. Ini yang pertama masuk pertanyaan dari Eko Awe ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, terkait penghapusan konten-konten yang dianggap radikal di 155 buku ajar oleh Kemenak, langkah apa yang harus diambil umat dalam menghadapi hal ini? Nah, ini kebetulan karena Pak Kiainya baru bergabung, saya langsung tanya aja ke Pak Kiai. Jadi gimana nih harusnya umat Islam terutama menghadapi hal ini? Langkah apa yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap hal yang dilakukan oleh Kemenak dengan menghapus konten-konten yang dianggap radikal tersebut?
Pertanyaan ke siapa nih, Ustaz? Ke Pak Kiai aja. Saya sampaikan ke Pak Kiai Oh aja. iya, baik. Nabi sudah mengingatkan ya, dan peringatan Nabi ini bersumber dari Allah, wahyu. Kata Nabi, layan qadon al-Islam urwatan. Jadi Islam ini akan lepas seikat dan seikat terus ya. Satu ikat lepas menyebabkan ikatan yang lain lepas. Syariat Islam satu lepas menyebabkan lepasnya syariat Islam yang lain. Bahkan di tingkat yang parahnya hari ini bukan cuma lepas syariat Islam itu tidak puas juga, bahkan dimusuhi, diperangi, difitnah, dicaci maki. Nah, yang menarik adalah bahwa Nabi mengatakannya satu, pakai lam, bermakna taukid, sungguh. Kemudian di kalimat mudhari'nya juga ada nun taukid sakilah. Jadi ada kalimat sungguh 2 kali kata Nabi, sungguh, sungguh. Itu akan terjadi. Nah, terus yang menarik dari Nabi adalah untuk menjawab pertanyaan ini, kata Nabi, wa awwaluhunna naqdon al-hukmu. Yang pertama kali hilang dari syariat Islam itu adalah al-hukmu, penerapan hukum. Wa akhiruhunna as-shalah. Nanti yang terakhir hilang dari Islam itu adalah sholat. Nah, kenapa hukum Islam hilang? Karena institusinya ternyata hilang. Sebab di dunia ini teori apapun namanya hukum itu tidak akan bisa jalan tanpa adanya institusi. Sedangkan keseluruhan daripada syariat Islam ini adalah hukum. Bagaimana hukum ini bisa jalan? Institusinya dihilangkan. Dan institusi itu adalah kalau kita merujuk dengan jujur kepada kitab-kitab, baik itu tauhid ataupun fikih ataupun tarikh, institusi Islam itu namanya cuma 3. Al-Khilafatul Islamiyah, Al-Imaratul Islamiyah, atau Al-Imamatul Udma. Tetapi saya lebih sering mengatakannya Khilafah Islamiyah karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang nanti akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi karena khilafah hilang, maka syariat Islam lenyap semuanya. Sehingga ketika tadi penanya mengatakan apa yang harus dilakukan oleh kita menghadapi kenyataan ini, ya kita harus apa? Harus menyatukan konsentrasi ya untuk mendirikan kembali institusi yang hilang itu. Karena hilangnya kehormatan Islam, termasuk hari ini dicaci maki segala macam, kehormatan Islam itu dilecehkan demikian rupa karena gara-gara tidak adanya institusi. Demikian. Karena tidak ada institusi, maka tidak ada penerapan hukumnya. Akhirnya betul. Hukumnya itu sendiri hilang. Iya. Termasuk kehormatan harga diri syariat Islam pun hari ini hilang. Karena nggak ada penjaganya ya. Betul. Sistem yang sesat saja hari ini bisa eksis gara-gara ada institusi negara. Ya. Demokrasi itu kan sesat dan menyesatkan, menyengsarakan semua orang, membangkrutkan negara manapun, kemudian menciptakan kekisruhan, kekacauan dunia hari ini melanda. Tapi eksis kenapa? Karena dijaga dan diemban oleh negara. Nah, syariat Islam yang mendamaikan, yang menebar rahmat, yang menciptakan kesejahteraan, keadilan, plus dan akan menjamin keselamatan bagi orang Muslim, ini hari ini malah dipisahkan dari negara. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya mau coba masuk ke pertanyaan kedua, sudah ada yang masuk lagi. Ini dari Denny Ismayana. Pertanyaannya adalah, adakah peran MUI, Majelis Ulama Indonesia mungkin maksudnya ya, terkait penghapusan materi khilafah dan jihad dan lain-lain yang dianggap radikal, yang dimana mereka seharusnya lebih mengerti dan bisa mewakili umat Islam. Materi-materi agama yang dianggap radikal tersebut sudah berlangsung lama. Kalau bisa membuat radikal, harusnya nggak cuma 10-2 orang yang radikal,
bisa jutaan atau minimal ratusan ribu muslim yang menjadi radikal. Ini pertanyaannya saya coba mau sampaikan ke Ustaz Wahyudi Al-Maroki, masih menyimak Ustaz? Halo, masih. Ya. Jadi apakah MUI memiliki peran terkait dengan penghapusan materi khilafah ini? Dan jadi di dalam buku-buku pelajaran agama yang dirilis oleh Kementerian Agama. Baik, terkait dengan peran, ya, tentu ada. Minimal bisa diperankan untuk membuat rekomendasi jangan dilakukan atau meluruskan, atau harusnya, bahkan menasihati penguasa agar jangan melakukan tindakan gegabah. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh MUI. Hanya memang ada persoalan berikutnya. Ketua MUI itu sekarang kan bagian dari penguasa itu sendiri. Itu masalah berikutnya itu. Sehingga semestinya MUI itu kan sebenarnya penjaga umat harusnya, penjaga Islam dan penjaga umat MUI karena Majelis Ulama Indonesia. Nah, sebenarnya dia kalau dia berwibawa gitu, sangat dihargai, sangat dihormati oleh penguasa, maka tidak ada satupun produk kebijakan penguasa yang akan bertentangan dengan fatwa MUI. Nah gitu. Harusnya begitu. Atau setidaknya tidak boleh ada satu kebijakan penguasa pun yang menyelisihi atau berbeda dengan nasihat atau arahan dari MUI yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu posisinya harusnya begitu. Tetapi yang terjadi bisa jadi sebaliknya, kalau penguasanya yang bandel atau nakal ataupun zalim, malah justru fatwa MUI yang harus sesuai dengan keinginan mereka. Ini berbahaya ini. Nah, gitu posisinya. Nah, kita tidak tahu ada di mana posisi ini. Tapi saya ingin tegaskan bahwa terkait dengan kewenangan, maka karena posisi negara itu sebagai satu-satunya institusi yang legal diberi kewenangan untuk membuat aturan, memaksa semua rakyat untuk tunduk kepada aturan yang dibuat oleh negara dalam konteks ini rezim, dan bahkan dia bisa memaksa siapapun yang melanggar kemudian bisa dia tindak dan dihukum. Ini peran negara sangat besar. Oleh karena tadi saya setuju dengan Kiai Zain tadi bahwa tanpa negara itu semua aturan-aturan, baik aturan Islam ataupun aturan yang ada dalam khasanah lainnya, kitab-kitab fikih lainnya, itu tidak mungkin bisa diterapkan karena tidak ada yang menjaga dan menerapkannya. Sebaliknya aturan yang mungkin kategori tadi berbeda dengan arahan atau nasihat atau fatwa ulama atau bahkan tidak sesuai dengan itu bisa saja diterapkan gara-gara institusinya tadi tidak tunduk dan patuh kepada aturan atau ajaran agama. Jadi kalau dibilang peran seharusnya bisa diperankan. Persoalan berikut dalam kondisi seperti sekarang ini lebih banyak MUI ditekan ataupun dikonsultasi oleh penguasa sehingga hampir semua kebijakan penguasa itu jauh dari nilai-nilai fatwa atau nilai-nilai Islam yang ada dalam konteks keagamaan saat ini. Ini mungkin yang terjadi. Jadi pada posisi sebenarnya harusnya MUI itu bisa menunjukkan marwahnya gitu ya sebagai lembaga ulama, tapi justru ketika justru mereka jadi bagian dari atau salah satu lah atau sebagian dari mereka menjadi bagian dari kekuasaan, marwah itu malah nggak kelihatan gitu ya. Ya jadinya memang kan begini ya, mungkin nanti dari Kiai Zain bisa menegaskan. Ulama itu kalau sudah memasuki pintu penguasa itu jadi masalah. Nah, oleh karenanya muncullah ada istilah sekarang yang mungkin yang istilah tidak enak didengar juga. Ada ulama yang dihargai, ada ulama yang dihormati gitu. Kalau dihormati itu memang disegani, ada yang dihargai. Nah, itu
itu lain. Jadi ini mungkin sudah diingatkan oleh Rasul dari 14 abad lalu bahwa ulama tidak boleh mendekati pintu penguasa, sehingga penguasa pun kalau ingin mendapat nasihat dia mendatangi ulama, bukan ulamanya yang dipanggil menghadap. Nah, ini. Kalau sudah dipanggil menghadap itu kan posisinya beda itu. Ya, ya. Jadi fatwanya malah bisa dia atur. Kalau dipanggil saya sudah datang, itu dari segi bargaining posisinya sudah no position itu, sudah lemah posisinya itu. Nah, jadi apalagi sudah posisinya sudah lemah, tinggal diperintah. Jadi ini yang memang semestinya ulama itu ya memerankan diri sebagai tadi penjaga umat, penjaga agama. Jadi dia yang meluruskan dan menasihati penguasa. Harusnya penguasa itu dinasihati, bukan penguasa yang ngatur-ngatur, carikan alasan gitu. Nah, ini yang terjadi. Tapi memang di negara sekuler ini memang agama memang harus dipisahkan dari kekuasaan. Kan di negara sekuler itu salah satu fungsi negara itu adalah menjamin, melindungi, dan menjaga rakyatnya agar selamat dan sejahtera di dunia. Tapi tidak menjamin sampai di akhirat. Gitu. Ya. Ini membedakan negara sekuler dengan negara yang Islam. Kalau negara Islam itu kan dalam konteks sistem pemerintahan misalnya sistem khilafah itu kan dia harus menjaga rakyatnya agar terlindungi, selamat di dunia, bahagia di dunia, dan juga selamat di akhirat, bahagia di akhirat. Itu posisinya. Bagaimana caranya supaya bisa selamat di akhirat? Ya tentu di dunia tidak boleh berbuat maksiat. Kalau di negara sekuler, itu diberi fasilitas. Yang mau maksiat silakan, yang tidak maksiat silakan. Gitu. Makanya kalau ada orang yang mau mabuk-mabukan, disiapkanlah pabrik diberikan izin untuk membuat minuman keras. Misalnya. Kalau ada orang yang masih suka riba, difasilitasi dengan bank yang bertransaksi riba. Ya. Kalau ada orang yang masih hobi berzina, difasilitasilah ada lokalisasi. Gitu. Nah, siapa mau masuk neraka, silakan pergi ke lokalisasi yang berdosa. Siapa yang enggak, ya pergi ke masjid. Gitu. Itu negara sekuler itu begitu. Nah, dia hanya memberikan fasilitas di dunia, menjamin supaya di dunia itu enak gitu, tapi tidak menjamin keselamatan sampai di akhirat. Nah, negara Islam atau negara yang ideologis, khilafah misalnya sistem pemerintahnya, tentu dia menjamin supaya tidak pintu maksiat itu ditutup, supaya apa? Orang itu tidak hanya selamat di dunia, tidak hanya bahagia di dunia, tapi bisa selamat di akhirat dan bahagia di akhirat. Itu yang tidak didapatkan kalau kita menggunakan negara sekuler seperti sekarang ini. Ini mungkin tambahan dari saya. Baik. Ya, terima kasih Ustaz Wahyudi untuk jawaban pertanyaannya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan yang masuk dari Suma Wijaya. Ya, pertanyaannya baru-baru ini terjadi kasus penyerangan terhadap acara doa bersama di Solo dan pendukung-pendukung rezim menggorengnya sedemikian rupa mengaitkan dengan radikalisme dan intoleransi. Pertanyaan saya, apakah Ustaz punya informasi sebetulnya apa yang terjadi di Solo? Bagaimana kita menyikapi kasus tersebut? Kalau saya sendiri nggak punya informasinya yang lengkap, gitu ya, belum punya informasi yang lengkap mengenai kasus itu tersebut. Tapi saya mau melihatnya begini perspektifnya. Ketika terjadi sebuah tindakan ya terhadap aktivitas tertentu ya, kemudian itu dianggap sebagai tindakan yang intoleran dan tindakan yang mengarah kepada radikalisme, maka itu sudah pasti pasti di blow up peristiwanya itu, dan kemudian akhirnya menjadi materi atau menjadi bahan untuk menyudutkan satu pemikiran Islam tertentu yang dianggap mengarah kepada hal itu. Tapi kalau mungkin dari pembicara ada yang tahu mengenai kejadian yang di Solo nih, Ustaz? Mungkin Ustaz Wahyudi tahu kejadiannya? Saya tidak tahu persis, tapi kalau diikuti di medsos, itu kan ada konon terkait dengan ada sekelompok orang yang menggerebek aliran tertentu ya, sehingga terjadi isu seperti itu gitu. Tapi yang harus dipahami bahwa
isu radikalisme, isu intoleran itu hanya diarahkan kepada umat Islam. Itu yang harus dicatat. Sehingga seandainya yang digerebek itu, misalnya teman-teman FPI yang lagi ngaji terus digerebek, itu nggak dianggap yang gerebek intoleran. Nanti yang disalahkan FPI-nya atau HTI-nya ataupun kelompok Islamnya gitu. Jadi memang harus kita pahami istilah radikal, istilah intoleran, istilah anti Pancasila, istilah yang negatif-negatif itu disematkan hanya untuk umat Islam. Jadi tidak digunakan untuk orang yang sebelah gitu, sebelah yang lain. Jadi memang ini istilah-istilah yang memang diciptakan untuk istilahnya stigmatisasi atau untuk menstempel umat Islam supaya kelihatan serem, supaya kelihatan jelek, supaya kelihatan membahayakan. Nah, itu. Jadi apapun tindakan sekecil apapun kalau dia itu dilakukan oleh umat Islam, maka itu dicap intoleran. Tapi sebesar apapun tindakan mereka, misalnya kalau kita lihat kan membubarkan atau mencegat dulu pengajiannya Ustadz Felix Siau, itu kan yang mencegat nggak dibilang intoleran gitu. Justru Ustadz Felix yang dibilang radikal. Iya. Ya, orang yang mencegat Ustadz UAS di mana dulu itu kan mereka nggak dibilang intoleran, tapi justru Ustadznya yang dituduh radikal gitu. Itu harus kita pahami, kepada umat dipahamkan bahwa memang istilah-istilah ini memang dibuat, tadi saya bilang dibuat tanda petik oleh kaum penjajah yang ingin menggusur kekuatan-kekuatan umat dan negara ini, supaya tidak melawan penjajahan gitu. Saya membuat pola pikirnya itu lemah. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga apapun orang yang mau ngomong agak keras dikit, radikal itu. Bertindak sedikit untuk meluruskan sesuatu, itu intoleran. Dan seterusnya. Jadi ini perlu dipahami bahwa umat nggak usah asing lah istilah-istilah begitu. Jadi umat maklum. Nanti lama-lama orang mengerti, kalau intoleran itu ya paling ungkapan mereka. Dan sayangnya media pun seolah kehilangan rasa objektivitas gitu. Jadi mereka senang sekali menggoreng-goreng ini gitu. Ya. Jadi, ya ini kalau umat Islam wah rame sekali itu. Nah, kalau dia mereka ya nggak apa-apa. Gitu. Itu nampak sekali kan kita lihat seperti itu. Seperti halnya itu yang membakar di Senayan tuh, yang membakar foto HRS misalnya. Oh iya. Itu kan mereka tidak dibilang kelompok intoleran, kelompok radikal, bakar-bakar begitu gitu. Nah gitu kan tidak disebut. Bahkan tidak ada urusannya mereka memperingati ada kelompok yang memperingati hari perampasan kantornya gitu ya. Kemudian mereka mengkaitkan itu dengan HTI dan khilafah. Apakah memang ada urusannya gitu? Ya memang istilah sekarang itu kalau istilah Rocky Gerung itu kedunguan yang luar biasa itu dibuat-buat. Jadi tidak ada sambungan-sambungannya gitu. Secara logika nggak waras lah kalau dibilang begitu. Tidak bisa diterima akal waras. Itu yang saya kategorikan tadi bahwa memang isu itu ada, tujuannya memang untuk tadi makin menjelek-jelekan Islam. Nah, bagi umat Islam semestinya tidak usah dikanter seperti itu. Tunjukkan saja bahwa kita ini yang baik. Kemudian dakwahnya harus lebih kencang lagi. Kalau mereka berani menawar-nawarkan paham-paham baru, aliran baru, ajaran intoleran, ajaran emansipasi, ajaran ini, semestinya untuk memberikan solusi negeri ini, umat Islam itu juga harus lebih berani dan gencar dakwahnya menawarkan solusi-solusi Islam. Ya. Gitu. Nah ini yang mungkin tantangan ataupun cambuk buat kita, bahwa harus lebih memberikan gambaran Islam itu yang lebih baik, lebih rahmatan lil alamin, itu harus berani ditawarkan. Kalau sekarang mereka mengatakan yang menawarkan khilafah radikal, enggak apa-apa. Yang ngomong radikal kan cuma mereka gitu. Dan itu kan enggak banyak. Dan kalau kita urut-urut yang mengkompor-kompori radikal, mengkompori teroris, ini kan sebenarnya satu aliran. Jadi kalau boleh saya terangkan sedikit, bahwa awal mulanya muncul radikal itu kan sebenarnya derivasi dari terorisme. Jadi terorisme itu jelas-jelas disasar adalah Islam. Makanya kalau kita nonton film-film Amerika, ketika ada film yang menyerang memberantas teroris, terorisnya itu identik dengan pelakunya pasti Islam gitu. Nah, itu memang settingan buat image itu Islam itu memang negatif gitu. Setelah terorisme itu dikerjakan dan ternyata ada dalam konteks
tindakan itu bisa dikesankan seperti itu. Sekarang mereka tidak bisa menjangkau yang konteksnya konsep dan ide. Oleh karenanya konsep dan ide itulah mereka keluarkan dalam bentuk derivasi dengan istilah radikal. Nah itu. Jadi radikal dan toleran itu memang produk dari sana, dari negara-negara penjajah yang saat ini terus terang mereka menguasai kekayaan alam kita gitu, dan menjarah kekayaan alam di sini. Dan mereka takut kalau terjadi kesadaran rakyat di sini yang mengatakan mereka itu harusnya tidak menguasai kekayaan alam kita gitu, dan juga menguasai SDM kita. Nah, itu mereka tentu menghembuskan isu-isu ini terus-menerus supaya mereka bisa bertahan dan melanggengkan penjajahannya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yudi. Alhamdulillah acara ini sudah berlangsung sudah hampir 2 jam ya, hampir 2 jam, dan kita bagaimanapun punya batas waktu, punya akhirnya gitu ya, punya selesainya gitu ya. Jadi tapi sebelum acara ini berakhir, saya mau meminta sedikit kalimat penutup paling tidak dari para pembicara, dari para narasumber ya, untuk menyampaikannya paling tidak 2 menit lah kalimat penutup di di acara diskusi di Seruput ini. Ya. Kesempatan pertama saya berikan ke Ustadz Khairuddin. Masih mendengarkan, Ustadz? Ya, Ustadz Khairuddin, silakan disampaikan untuk penutup acara ini. Ustadz Khairuddin, di unmute dulu, silakan untuk menyampaikan khatimah atau penutup. Ustadz Khairuddin. Ya, Ustadz Khairuddin. Gimana, Ustadz Khairuddin, bisa? Suaranya kuat. Ya, silakan Ustadz Khairuddin. Kalau belum bisa, mungkin ke Pak Kiai dulu, Pak Kiai Ahmad Zainuddin, untuk menyampaikan kalimat penutupnya dari diskusi ini, Ustaz. Dari Pak Kiai. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi pegang kitab Ihya ini, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinfani min ummati ila salahu salah an-nas wa ila fasadu fasadun nas. Al-umara wal fuqaha. Wa fi riwayah al-umara wal ulama. Dia ada 2 golongan dari umatku ini yang apabila baik 2 golongan maka manusia akan baik.
Dan sebaliknya ketika dua golongan ini rusak semua manusia itu, Nabi jelaskan mereka adalah al-umarok dan umarok dan ulama dalam hadis lain. Nah, kita tahu hari ini umarok sedang rusak karena menjalankan sistem yang rusak. Harapan satu-satunya di umat adalah tinggal diurut di fuqaha, di ulama. Tapi sayangnya juga hari ini sudah banyak fuqaha, ulama yang terbeli oleh umarok. Karena kebetulan umarok punya duit, ulama butuh duit. Sistem demokrasi itu kan ulama tidak disejahterakan sama sekali. Nah, paling tidak melalui kesempatan yang mulia ini sekalian nyambung dengan pertanyaan tadi ya tentang sikap MUI. Nah, MUI sebenarnya sudah ada sikap yang sifatnya insidentil begitu ya. Ada, saya akuin dan saya hormati. Tapi jujur saya mengatakan masih banyak energi para ulama, baik yang ada di MUI ataupun yang di luar, yang energinya itu banyak tercurah tidak pada akar persoalan. Ya memang hal-hal sesaat harus disikapi dan dijawab, tapi selama tidak konsentrasi para ulama itu terfokus kepada akar persoalan, kenapa umat jadi terhinakan, kenapa syariat Islam jadi dinistakan, kan akar masalahnya tadi sudah disebut, karena ketiadaan khilafah. Ya. Bukan karena kurangnya ulama sekarang banyak sekali. Alumni dalam negeri, luar negeri juga setiap tahun ribuan yang hafal Quran, segala macam, pesantren, masjid banyak banget. Satu doang, nggak ada khilafah, ini begini, gitu. Oleh karena itu, maka kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak, marilah para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, dan para santri ya untuk fokus dengan agenda penegakan khilafah. Toh itu ada di kitab kita jauh sebelum Hizbut Tahrir didirikan tahun 53, dan itu bukan ajaran Hizbut Tahrir. Dan Hizbut Tahrir juga senang sekali kalau ulama itu jujur dengan kitab-kitab yang ada, dakwahkan itu di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di mana-mana jujur katakan khilafah itu wajib. Demikian. Nah, jadi ini sudah diingatkan kan oleh sahabat Umar, laqad kunna adalah qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Kita ini dulu katanya hina, kata beliau. Kemudian Allah muliakan kita, orang jahiliyah dulu sahabat Umar itu merasa dimuliakan oleh Allah bil Islam, dengan Islam. Maksudnya Islam yang diterapkan sebagai sistem. Kemudian Imam Malik juga sudah mengingatkan la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Jadi umat di akhir zaman ini tidak akan bisa baik kecuali ditata dengan sistem di awal. Di awal itu maksudnya apa? Islam sebagai hukum, ada institusi negaranya gitu. Nah, MUI itu hari ini jangan berebut fatwa gitu. Kalau fatwa mah sudah banyak di kitab-kitab ulama-ulama salafus saleh, dari kitab-kitab. Sekarang itu agenda MUI adalah bagaimana punya institusi sehingga fatwa ulama ini bukan hanya sekedar nyampe di kuping, tapi benar-benar mengikat dan bisa memaksa dalam pengertian positif untuk menciptakan sesuatu menjadi baik dan memaksa segala kezaliman dan kehancuran, kejahatan itu hilang. Jadi selama para alim ulamanya tidak fokus dengan agenda utama penegakan khilafah, ya siapa lagi? Umaroknya udah hancur. Jadi percayalah bahwa umat sebenarnya masih mendengar para ulama. Ya, karena itu maka ulama harus sadar betul posisi ini. Karena kalau posisi ini tidak betul-betul dilaksanakan sebagaimana tugasnya untuk menjaga Islam dan menjaga umat Islam, justru ulama itu akan dihinakan oleh Allah, bahkan disiksanya saja sebelum para penyembah berhala nanti di neraka itu.
para ulama yang menyembunyikan ilmu, yang memanipulasi fatwa, ya, yang membiarkan khilafah tidak tegak, ya, hanya karena tidak suka dengan HTI misalnya, kemudian bungkam mengatakan khilafah wajib. Ulama semacam ini akan diadab oleh Allah jauh sebelum para penyembah berhala disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja jadi peringatan kepada saya terutama. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai Ahmad Zainuddin. Jadi khatimah dari Pak Kiai tadi sekaligus merupakan penutup dari acara Diseruput kita malam ini. Ya, Insya Allah semua yang sudah dipaparkan oleh para pembicara, Ustaz Khairuddin, Wahyudi Al-Maruki dan Pak Kiai Zain, itu akan menjadi maklumat yang penting bagi kita dan juga menjadi pendorong bagi kita untuk bergerak melakukan dakwah, melaksanakan dakwah, mensiarkan dakwah Islam dan menyampaikan tentang wajibnya syariat Islam itu diterapkan secara kafah dalam naungan institusi khilafah Islamiyah. Sekali lagi saya selaku pembicara, selaku host menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, Ustaz Khairuddin Abu Yasir, Ustaz Wahyudi Al-Maruki, dan Kiai Haji Ahmad Zainuddin atas waktu dan dan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk menyampaikan menjadi pemateri di acara ini. Mudah-mudahan nggak bosan kalau nanti suatu saat kita meminta lagi dari para mukarom ini untuk menjadi pembicara kita di acara Diseruput di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Sekali lagi, terima kasih dan saya kembalikan acara ini kepada MC, kepada Bung Akbar, kepada Mas Kuro. Pada pemirsa sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Indra Nadi. Ya, demikian acara kami di Seruput. Jadi terima kasih kepada pemirsa sudah hadir di acara Diseruput atau diskusi seputar isu dan problematika umat. Jangan lupa untuk hadir kembali setiap bulannya. Oleh karena itu, like, subscribe di YouTube dan Facebook Kolbu Dakwah agar tidak ketinggalan. Kalau mau nggak ketinggalan, bisa juga klik itu belnya. Jadi boleh juga kalau bagus acaranya kasih thumbs up, kalau jelek kasih thumbs down, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Semoga dalam keadaan serba terbalik yang prihatin ini, beliau-beliau ini, guru-guru saya juga Ustadz Khairuddin, saya ini diberi kesehatan dan amal jariah yang tiada henti. Dan kami juga mohon maaf bila ada salah kata dari panitia ataupun ada masalah teknis. Jadi oleh karena itu, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.